Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya ingin berbagi satu bagian firman Tuhan tentang sebuah nilai hidup. Ada lebar saya jatuh? Ada kertas Bapak jatuh? Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17, satu ayat saja ya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Kita akan bacakan satu ayat saja. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Mari kita akan membacakannya. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari ayat ini saya memberikan satu renungan untuk kita bersama-sama merefleksikan tentang sebuah kehidupan kita. Saya memberikan sebuah tema hidup dengan nilai atau angka, ya. Hidup dengan nilai atau angka. Makanya dikatakan dasarnya jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, sebelum saya menjelaskan Bapak Ibu, ada seperti ini ya, menggambarkan tentang apa yang nanti kita akan renungkan bareng-bareng. Ada salah satu contoh minuman Bapak Ibu, Coca-Cola ya. Nah, Coca-Cola ini, Bapak Ibu, ada 3. Ya. Sama. 1, 2, 3 itu sama. Coca-Cola. Ya. Ketiga minuman ini, Bapak Ibu, diproduksi di pabrik yang sama. Ketika tiba hari, ya, sebuah truk ini membawa minuman ini untuk diangkut dan kemudian ditujukan ke tempat yang berbeda. Ya, masa bawa 3 biji Pak dibawa truk? Maksud saya Coca-Cola yang enggak tuh satu truk yang sama-sama, produknya yang sama Bapak Ibu, ketika dibawa didistribusikan, perhatikan Bapak Ibu ya. Yang pertama, ketika didistribusikan Bapak Ibu, yang pertama ini dimasukkan ke dalam supermarket lokal. Warung lah kurang lebihnya gitu ya, masuk di warung. Nah, kaleng minuman ini Bapak Ibu, ketika turunkan di tempat itu, kemudian oleh ini dipajang di rak bersama dengan
eh, yang lainnya seperti itu. Dan kemudian dibanderol harganya 4.000. Ya. Kemudian minuman yang lain yang sama Coca-Cola ini Bapak Ibu diantar ke pusat perbelanjaan yang besar. Sama seperti yang tadi diturunkan, ya. Kemudian minuman itu ditempatkan di dalam kulkas supaya dingin. Dan harganya dijual 7.000. Tadi karena dipajang, di situ saja 4.000. Dimasukkan ke dalam kulkas sehingga dingin, itu harganya dibanderol 7.000. Kemudian minuman yang ketiga Bapak Ibu, ketika didistribusikan Bapak Ibu, kemana? Masuk ke hotel bintang 5. Ya. Coca-Cola itu tidak ditempatkan di rak seperti yang di pertama. Tidak juga dimasukkan di kulkas. Ya. Kaleng ini hanya dikeluarkan jika ada pesanan dari pelanggan. Dan ketika dikeluarkan Bapak Ibu Saudara, minuman ini dikasih es kristal seperti itu ya, sehingga dingin. Kemudian dituangkan ke dalam gelas, kemudian disajikan oleh pelayan dengan sopan seperti itu kepada pelanggan, dan harganya 60.000. Sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu. Mengapa ketiga kaleng minuman tadi Bapak Ibu memiliki harga yang berbeda? Padahal produksinya sama. Diproduksi yang sama. Ya. Tidak ada sebuah perbedaan sama. Ya. Hanya ditempatkan, hanya didistribusikan di tempat yang berbeda-beda. Mengapa? Itu kok bisa mahal? Sama, pabriknya sama, rasanya juga sama, tapi berbeda. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa lingkungan itu mencerminkan harga. Ya. Lingkungan itu mencerminkan harga. Nah, lingkungan ini juga berbicara tentang sebuah hubungan seperti itu. Ya. Ini penting. Jadi lingkungan itu mencerminkan harga. Lingkungan itu berbicara tentang sebuah hubungan seperti itu. Nah, apabila berada di lingkungan yang biasa, mengeluarkan sisi terbaik dari dalam diri, maka akan menjadi sesuatu yang cemerlang seperti itu. Tetapi bila berada di lingkungan yang mengkerdilkan, Bapak Ibu, maka juga akan menjadi kerdil. Sama dengan seperti ini Bapak Ibu, ya. Selembar kertas uang 100.000. Kalau uang 100.000 ini kita pakai untuk makan sendiri di warung, maka akan hanya menjadi angka 100.000. Tidak ada nilainya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, uang 100.000 yang kita punya, jika kita belikan 5 nasi,
lalu kita bagikan, kita berikan kepada istri kita, ke suami kita, kepada anak kita, kepada mereka yang membutuhkan, maka uang itu memiliki nilai. Paham ya Bapak ya? Ini menjadi sebuah pendahuluan yang ingin saya mengajak Bapak Ibu nanti ada mengerti, menangkap apa yang mau saya sampaikan seperti itu ya. Jadi seribu kalau Bapak Ibu belikan dan Bapak Ibu makan sendiri, itu tidak ada nilainya. Tetapi kalau Bapak Ibu belikan 100.000, kemudian mungkin dapat 5 bungkus atau 4 bungkus, kemudian Bapak Ibu bagikan kepada yang lain, itu ada nilainya. Sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu. Apakah uang dan harta yang kita miliki bisa menjadi sesuatu yang bernilai atau hanya menjadi sekedar angka yang tidak berarti? Nah, berarti atau tidak, bernilai atau tidak, ya Bapak Ibu, semuanya itu tergantung kepada pilihan kita. Sesuatu yang nantinya Tuhan berikan kepada kita, entah berapapun jumlahnya, itu akan bisa tetap menjadi angka, dan itu bisa akan menjadi nilai. Semuanya itu bergantung kepada keputusan kita. Apakah akan menjadi nilai, apakah menjadi angka, semuanya bergantung kepada kita. Seperti yang saya katakan tadi, apakah uang itu akan kita pakai untuk melakukan kehendak Tuhan, atau hanya untuk memuaskan apa yang menjadi kehendak daripada kita? Seberapapun banyak yang Tuhan kasih, Bapak Ibu, seberapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, kalau hanya tujuannya untuk memuaskan kehendak kita, maka semuanya itu tak bernilai dan itu hanya angka. Nah, ketika kita hidup di zaman saat ini, Bapak Ibu, tentunya butuh sebuah landasan iman yang kuat. Ya. Tidak mudah hidup dalam sebuah kondisi yang seperti sekarang ini. Siapapun presidennya nanti, siapapun menterinya nanti, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang dibutuhkan? Kita harus punya sebuah landasan iman yang kuat, iman yang teguh seperti itu. Coba perhatikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan sekitar kita. Mari kita lihat di hari akhir seperti ini. Ada begitu banyak orang percaya yang mengatasnamakan orang Kristen, ya, yang mengukur kualitas hidupnya hanya dengan angka. Mungkin sedikit orang Kristen, orang percaya yang menilai kehidupannya dengan poin yang tadi. Hidupnya itu bernilai. Tetapi banyak, harus kita akui, yang mengukur kualitas hidupnya hanya dengan angka. Contohnya, kira-kira rumahmu berapa? Ya.
Punya mobil atau kagak? Di rekening bankmu berapa duitnya? Bahkan tren yang terjadi hari ini, Bapak Ibu, sudah kamu punya gelar berapa? Ya kan? Di GKIN ini, Jabotabek ini Pak Pendeta yang paling jeblok gelarnya. Di GKIN Bapak Ibu Jabotabek itu paling minim itu adalah sekarang sudah luar biasa, itu MTH. Orang berusaha mati-matian bagaimana bisa sekolah supaya bisa dapat MTH, Master Teologi. Ya, nggak mau lagi yang sarjana muda, nggak mau yang sarjana teologi, sudah mencari mengejar. Kalau bisa ada depannya doktor seperti itu, pendeta Doktor Suhardi MTH, kira-kira betul. Wah, kelar rasanya hebat seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Karena itu tadi, karena banyak orang percaya, bisa jadi banyak hamba Tuhan Bapak Ibu, yang mengukur kualitasnya hanya dengan angka, dengan sesuatu seperti itu. Apa yang dinilai banyak orang dalam kehidupan ini? Kalau engkau gembel, engkau dihargai. Kemarin kita berkunjung ke beberapa jemaat, ya. Kita cerita-cerita tentang kehidupan. Pak Pendeta, nanti kalau saya bicara tentang sesuatu yang saya alami, apakah saya didengar? Karena saya masih seperti ini. Kira-kira begitu ya. Bapak Ibu, saya teringat dengan siapa dulu itu ya, mantri di kampung saya cerita seperti itu. Mantri ini pernah bercerita kepada saya begini, orang itu susah, Hardi. Saya bilang, kenapa Pak, kok dia ngomong susah ngomongi orang? Kalau pendeta yang ngomong, katanya, iya kamu pendeta. Kita gitu kan? Kamu pendeta, bisa saja kamu ngomong seperti itu. Tapi ketika yang ngomong tukang becak, didengar kagak? Pasti diomongin. Kamu saja hidupmu susah. Ya kan? Kamu mengajari tentang sebuah kehidupan kepada saya. Nah, pertanyaan siapa harus ngomong? Pendeta salah? Orang yang sederhana salah? Kenapa Bapak Ibu? Karena itulah yang sedang terjadi dalam kehidupan banyak orang. Dan saya berharap kita di tempat ini jangan sampai Bapak Ibu, hidup kita ya bukan sesuatu yang hanya angka. Saya pingin hidup kita ini ada nilainya seperti itu loh. Nah, sebab itu jangan kualitas hidup kita didasarkan kepada angka, tetapi kepada nilai. Nah, banyak orang menghargai diri sendiri secara keliru. Mereka menghargai dirinya sendiri dengan berbagai fasilitas yang dapat dimiliki. Bapak Ibu, ya, kalau bisa beli rumah itu yang di klaster, kira-kira begitu ya. Atau di mana itu? Yang di tempat-tempat yang kira-kira rasanya, wah, mana tempat tinggalmu? Di Puri. Puri yang mana? Yang sering banjir di situ, katanya begitu kan. Sebenarnya tuh ngeledek Bapak Ibu. Oh, kira-kira begitu. Kamu tinggal di mana? Di Grantar rumah. Ya kan? Orang kadang kala Bapak Ibu seperti itu. Ya. Dengan fasilitas hidup yang dapat dimilikinya, yang dia bisa punya. Dan itu benar Bapak Ibu. Itulah manusia. Dulu Pak Pendeta waktu di sini masih awal-awalnya punya motor yang buntut, Binter Joy. Itu kalau jalan seperti kayak kapal perang begitu, begitu kan.
lewat di depan orang berisik, gitu kan. Gantilah, katanya begitu. Ya kalau punya duit nggak disuruh Bapak Ibu ya. Saya punya Tiger. Orang berbedanya apa ya? Setiap ketemu, Pak, gitu kan. Kenapa? Naikannya keren. Ya kan? Orang di lingkungan, orang dihargai, orang bawa mobil. Pak, Bapak Ibu kenapa? Ya memang itulah. Dalam kehidupan kita dipertemukan dengan sebuah realitas seperti itu. Nih bagi yang wanita. Bagi para wanita, mereka menaikkan nilai dirinya melalui sebuah penampilan. Ya. Hal ini menyangkut model baju yang dikenakan. Bapak Ibu tahu baju-baju yang mahal, tas-tas yang mahal? Ya, tahu ya? Dilihat, ditengoklah, samping lirik, tasnya mereknya apa ya? Itu merek Danau. Kira-kira begitu kan? Ya kan? Parfumnya apa ini? Paris atau Puri? Kira-kira begitu ya. Nah, Bapak dikasih tahu seperti itu ya. Perhiasan, ya. Kemudian kemulusan wajah. Nah, saya ada seorang sinden. Ya, saya sempat lihat Bapak ya. Sinden ini bertanya sama Soimah. Ya, dia cerita begitu, dia tanya. Dia sudah cantik, sudah pintar, semuanya punya multi talent gitu kan. Tapi sayangnya kulitnya agak nggak putih, kira-kira begitu. Dia bertanya, ya, kira-kira dia tanya, Mak, gimana kalau saya ini ingin memutihkan? Si Soimah ketawa begitu kan. Bapak Ibu sudah cantik, sudah pinter nyanyi, kondang seperti itu, tapi karena hanya kulitnya sepertinya hitam coklat begitu, dia pingin putih. Ya, ibu-ibu hati-hati. Ya, jangan nanti keluar pakai pemutih. Ya, kan gitu kan. Bapak Ibu ketawa, itu sebuah fakta Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu begitu loh ya. Di Gang Artis dulu saya pernah melihat begitu kan. Ibu-ibu ya, sampai mukanya bukan merah, putih. Putihnya kalau putihnya netral itu masih bagus, cantik banget gitu ya. Ini putihnya kayak seperti orang-orang apa, anak-anak yang itu loh, yang minta duit-duit seperti itu. Ya silver begitu ya, seperti itu. Jadi nggak usah lah, ya. Jangan seperti itu. Sebagian yang bersifat fisik seperti itu ya. Nah, seakan-akan Bapak Ibu, kalau yang dikenakan memiliki nilai tinggi, ia menganggap bahwa nilai dirinya juga bertambah. Ya, berpikirnya seperti itu. Ya, ditontonkan glamor begitu, kalungnya sebagai seperti itu ya. Nah, hal itu juga terjadi pada pria yang merasa dirinya lebih bernilai dengan berbagai barang yang bermerek dapat dikenakan pada tubuhnya, dari merek sepatu sampai cincinnya berlian. Bajumu apa? Lihat di keraknya di sini. Bermerek atau tidak? Atau merek Danau? Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu sebuah fakta dalam kehidupan kita. Ya. Sekali lagi saya berharap hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajarkan supaya hidup kita, Bapak Ibu, hidup dengan nilai, bukan dengan angka. Nah, tidak jarang juga ada orang yang merasa dapat menaikkan dirinya dengan sesuatu yang lain yang saya katakan tadi. Ya. Dengan titel, dengan jabatan, dengan pangkat dan macam-macam. Hati-hati anak-anak yang masih sekolah. Kamu menjadi ranking 1. Sepertinya hebat. Gelarmu juga dan sebagainya. Tapi kalau ditanya plonga begitu. Berat Bapak Ibu.
Ibu-ibu, kalau boleh milih kira-kira waktu lahir dengan cantik atau dengan biasa-biasa saja? Hah? Hah? Cantik. Kamu kalau cantik tuh luar biasa godaannya. Istrimu juga menjaga dengan luar biasa. Kenapa? Ada banyak mata-mata lelaki yang lihatnya. Begitu Pak Leo ya? Iya. Lebih baik yang sederhana-sederhana, sedang-sedang saja. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan sampai kita menghabiskan waktu kita Bapak Ibu, ya, bertahun-tahun hanya untuk berjuang mengorbankan apapun, bahkan sesamanya, untuk mencapai nilai diri tersebut. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini kehilangan kemanusiaannya. Ia menjadi serigala bagi bangsanya, sesamanya. Dengan cara ini iblis membelenggu manusia untuk menjadi milik dan warganya. Secara tidak langsung kalau kehidupanmu yang engkau targetkan, yang engkau kejar angka, sebenarnya iblis sedang membelenggumu. Iblis sedang menjadikan engkau kawanannya seperti itu. Nah, dalam kebodohan Bapak Ibu seperti ini katakan janganlah bodoh. Janganlah engkau bodoh, ya. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini sehingga mereka telah menjadi mangsanya setan, bolis. Ya, kira seperti itu. Saya ingin mengingatkan kepada setiap kita, baik yang muda ataupun yang sudah dewasa, lanjut Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Jika seluruh kehidupanmu, ya, fokus hidupmu hanya berpusat kepada saya, pusat hidupmu itu saya. Apa yang saya punya. Maka inilah sebuah penyesatan yang terbesar di akhir zaman. Saya tidak ingin ini melanda gereja kita di tempat ini. Kita mengalami sebuah penurunan. Kasih kita, ketaatan kita, sudah mulai luntur. Kenapa saya khotbah tentang kitab Wahyu, tentang ini dan itu? Saya mengajak kepada setiap kita, siapapun kita, mari kita merefleksikan diri kita. Jangan sampai kita kemudian itu semakin waktu, ya, kita ini semakin luntur. Kenapa? Karena pusatnya saya seperti itu. Jujur Bapak-Ibu, saya jujur merasa kasihan jika ada orang percaya yang masih berbangga dan membanggakan segala sesuatu yang sudah berhasil, yang mereka miliki, yang sudah mungkin dia capai dalam dunia ini. Ya. Maaf Bapak Ibu, jangan pernah kita menempuk dada. Berpikir saya sudah menjadi orang Kristen sejak lahir. Jika faktanya dalam kehidupan kita hanya membanggakan angka, bukan nilai dalam kehidupan kita. Tidak ada artinya. Apa yang mau you pamerkan? Hah? Apa yang kita mau sombongkan dengan sebuah kehidupan ini?
engkau punya apa saja, tidak ada artinya seperti itu. Kalau engkau tidak bisa memaknainya dengan bagus, itu akan menjadi angka dan nol hasilnya di hadapan Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, Tuhan melalui peranannya Roh Kudus mengingatkan kita supaya segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi nilai. Karena kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pendetamu nggak tahu, majelismu nggak tahu, temanmu nggak tahu dan sebagainya. Tetapi Tuhan tahu apa yang kau kerjakan kepada siapa saja. Dan itu diperhitungkan. Dan itu dicatat di dalam buku kehidupan kita. Makanya kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan engkau iri kepada orang yang fasik. Kenapa? Karena mereka akan mengalami sebuah kebinasaan, akan sebuah kehancuran seperti itu. Ya? Para istri jangan godai suamimu dengan sesuatu yang sepertinya nilainya tentang hidup, tentang angka tadi. Tidak ada artinya, nol seperti itu. Sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita, mari kita sungguh-sungguh melakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau engkau sudah mulai memandang ke kanan kiri, kalau engkau tidak bisa bertahan diri kamu dan engkau tidak bisa mulai merefleksi kehidupanmu, engkau akan dibawa ke satu titik yang bawah. Syukur-syukur kalau engkau bisa bangkit dalam sebuah keterpurukan. Ya? Lebih baik jika kita sadar, lalu meratapi dan menangisi hidup yang penuh egois, yang hanya berkutat kepada angka. Mari saya ingin mengajak kepada setiap kita, carilah nilai dengan mencintai hidup yang berbagi dengan sesama. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin ngajak makan Pak Pendeta, jangan harus B2, B1, B0, kira-kira begitu. Gak usah lah. Kalau jemaat segini saja tiap hari diundang makan-makan, sama dengan kamu meracuni Pak Pendeta cepat mati. Ya, apa saja yang ada kira-kira, Pak, rasanya kami kan gak sopan kalau ngasih pendeta begini. Enggak, yang gak sopan tuh hatimu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jangan dibalik. Ya, jangan angka yang Bapak Ibu sajikan kepada saudaramu, kepada siapa saja. Tetapi sebuah nilai yang kau berikan kepada orang lain. Ya. Sebab itu, mari saya ingin mengajak kepada setiap kita. Sebagai pengikut Kristus, sebagai pilihan Allah, kita harus tahu bahwa dalam hidup ini sesungguhnya ada yang lebih penting dari sekedar sebuah angka. Apa itu? Nilai. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih melihat kepada nilai ketimbang hanya sebuah angka. Bapak Ibu masih ingat ketika cerita tentang kisah ketika Daud dipilih menjadi raja? Nabi siapa itu yang datang ke rumahnya Daud? Hah? Siapa? Samuel. Dia datang, mana anakmu? Pikirnya bapaknya, mungkin ini yang akan dipilih sama Tuhan karena dia gagah perkasa. Dia cantik, dia ganteng. Mungkin dia yang terpilih seperti itu.
Ternyata Bapak Ibu, ketika muncul satu, bukan ini. Tetapi masih anak yang sepertinya masih kemerah-merahan. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang dilihat Tuhan? Apa yang dilihat Tuhan? Bukan fisik, bukan sebuah penampilan, ya, tetapi adalah. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah kenapa, ya? Karena Tuhan Yesus lebih menilai kita berdasarkan bukan sebuah angka, tetapi sebuah nilai. Segala sesuatu hanya akan menjadi sekedar angka jika kita melakukannya hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Dalam doa pagi Bapak Ibu, kemarin saya juga sharingkan kepada anak-anak, kenapa doa kita seringkali tidak dijawab dengan Tuhan? Apa persoalannya? Satu persoalannya, seringkali yang doa kita, yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan beri saya, supaya apa? Supaya kelihatannya saya lebih pantas, saya bisa lebih memamerkan tentang sesuatu dengan orang lain. Artinya apa? Hanya sebuah angka yang kita cari. Hanya sesuatu yang hanya orientasinya saya tadi. Saya seperti itu. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau segala sesuatu hanya menjadi sekedar angka, ya, jika kita melakukan hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, Bapak Ibu, maka itu tidak ada artinya, tidak ada harganya. Ingat, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara, hidup hanyalah sebatas tarikan napas. Kalau engkau sudah pernah mengalami di masa-masa kritis, mau mati, engkau akan sadar tentang sebuah kehidupan begitu. Ya. Jadi janganlah membuang kesempatan yang Tuhan beri untuk hal-hal yang sia-sia. Jadikanlah hidup ini terus-menerus, ya, berpikir yang positif, kerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas. Ya. Ingat bahwa waktu akan selalu berputar, Bapak Ibu, dan perbuatan kita akan memiliki sebuah nilai. Teruslah mengasihi, ya, teruslah berbuat baik. Dengan perbuatan baik tidak akan menjadikan kita miskin, ya. Justru sebaliknya, hidup kita akan semakin dikasihi oleh Tuhan. Dan semakin kita akan bernilai seperti itu. Kenapa? Karena apa yang telah kita beri kepada orang lain, Tuhan melihat dan Tuhan memperhitungkannya. Kata firman Tuhan, engkau sedang memiutangi Tuhan. Tuhan punya hutang kepadamu. Ya. Disinilah yang saya mau katakan letaknya nilai. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekali lagi tetaplah berbuat baik sampai akhir, ya. Mari tetaplah kita setia. Marilah kita tetap taat sampai akhir, ya. Tetaplah berbuat baik meskipun engkau mungkin tidak ada yang menghargaimu. Ya. Jangan habiskan sisa waktu hidup kita hanya untuk membenci orang lain, pusing dengan orang lain, ya. Jangan pula sibuk mencari masalah. Tetapi belajarlah hiduplah damai dengan siapa saja. Jangan habis banyak waktumu tersita dengan perkara-perkara yang tadi. Sehingga nilai hidupmu nol, tidak akan ada nilainya. Kata firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, ya. Saudara secara dunia saudara sopan. Ya, sopan. Tapi hati kita kadang-kadang seperti itu. Ya, kata firman Tuhan, Pak Pendeta,
firman Alkitab ini jangan sampai di garis-garis Pak Pendeta. Saya bilang kenapa? Karena ini adalah firman Allah. Jadi harus tetap mulus. Jadi kalau kita mencoret ini sama saja dengan kita ini menginjak Alkitab, kata begitu kan. Kamu nggak pernah nyoreti Alkitabmu mulus seperti punya Pak Pendeta. Tapi perbuatanmu seringkali mencoret daripada, nginjak daripada Alkitab seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada setiap kita, biarlah hendaklah kasih kita jangan pura-pura, ya. Jauhlah yang jahat, lakukanlah yang baik. Mari berbuat untuk mendapatkan nilai, bukan angka, ya. Karena dengan menilai-nilai, dengan kita bisa meraih nilai, Bapak Ibu, maka kita telah menjalani misi Tuhan di muka bumi ini. Biarlah perundungan hari ini mengajak kepada setiap kita, Bapak Ibu, supaya hidup kita itu bernilai, tidak angka. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.